Dia sakit, Pak Mayor nggak bisa datang. Terus itu tadi ya banyak sih yang bisa kita obrolin hal tentang channel itu gitu kan. Bukan artinya kami mengajari, tapi juga kita bisa saling mengajar ya, bisa saling mengajar pengalaman dari sana kita dapat, pengalaman dari sini kita bagi begitu. Ya, intinya memang Bang, pada dasarnya di kreator itu yang dibutuhkan cuma keistiqomahan loh. Nggak ada orang pintar sebenarnya. Keistiqomahan. Hehe segala macam. Ya kan ada kopi, ada cemilan kan gitu. Apalagi ada cemolan kan. Gitu. Istri Udin songong Bang. Jangan kopi, cuma kopinya belum pancung. Memang di sini wajibnya pancung. Sebenarnya Bang, kalau kita menjadi kreator Bang, jalanin kreator ini lah Bang. Aslinya itu memang nggak sendiri, nyaman sampai informasinya tepat padat, sudah bertele-tele nggak ada segala macam. Dan itu kan bagian daripada proses aja, dan itu akan menjadi cerita yang indah ketika kita sudah capai. Ya kan aja Mas, udah tiap malam datang ke rumah saling terus ngasih support, itulah. Jadi modal utama sudah ada sih, memang itu Bang. Modal utama dalam membuat sebuah apa saja, pekerjaan apa saja, pertama dicinta. Prinsip kita yang mengatakan bahasanya tidak ada usaha, tidak usaha mengkhianati hasil kan, itu benar gitu kan. Dua cara, apa itu doa dan sedekah. Nah, lain cara lain. Apalagi kaya Bang, sukses. Intinya itu. Ini kan untuk memotivasi kita ya. Siap. Ya, tetap jaga sangka baik kita kepada Tuhan, kepada Allah. Lagi kita masih bersangka baik. Atok Labu Tim, salam bocah Amon, Azain Spam channel. Itu saya Zainuddin, basic saya aslinya pelatih pramuka Pak. Dari situ adik saya ini kebetulan beliau ngasih arahan untuk membuat channel. Cuma saya masih asik menikmati tadi jalannya pramuka. Cuma begitu sampai tahun 2020 semalam, bulan 11 tepatnya, kita kan juga nengok-nengok punya abah, pokoknya asik ya, memberikan nilai-nilai edukasi yang bermanfaat ataupun motivasi sebisa mungkin kita kan. Terpikir juga, udahlah, tepat tanggal 2 November kita mulai bikin. Jadi apa yang kita sampaikan di channel kita kebetulan ya tentang masih campur aduk sih, kalau boleh dibilang teman-teman ini akun apa channelmu tidak akan naik dan sebagainya. Kenapa? Bidangnya macam-macam. Nah saya bilang memang saya untuk motivasi diri terlebih dahulu, walaupun berbagai macam bidang, peternakan, pendidikan, sosial, agama, yang penting intinya memberikan nilai edukasi. Dan alhamdulillah ya Bang ya, 1 tahun ini kebetulan kok alhamdulillah peminatnya lumayan banyak. Ini adik ini kok kebetulan ngajak, ya kenal sama abang ya, cerita-cerita. Saya juga nengok-nengok YouTube ya, bisa juga ya silaturahim, berkunjung kan gitu. Udahlah akhirnya kapan cari waktu, memang saya mintain tolong terus untuk menghubungi ya Bang. Semalam udah seneng ini, yang sebelahnya kata kayak ya. Alhamdulillah rupanya mau jumpa tempat mandor nggak jadi, sama Pak Mayor nggak jadi. Rupanya pending. Oh ya udah. Pas tuh waktunya kan, pas kumpul sana semua kan, banyak berhalangan. Dia sakit, Pak Mayor nggak bisa datang. Terus ini tadi ya kami lagi, memang nggak ada persiapan juga. Kata adik tadi ditelepon, nah ini kita nggak bisa melah ini kalau udah ditelepon, artinya walaupun sekedar cerita kan nggak bisa melah. Jadi yang kita tampilkan di tempat kita Bang, mulai dari pendidikan, kemudian peternakan pun kami ngajak teman-teman untuk lebih termotivasi lagi. Itu intinya kurang lebih seperti itu. Kalau religi ya jelas itu rencana kalau memang rezekinya di sini untuk lebih mengembangkan lagi. Jadi mohon nanti arahan dari Bang Sempul, atau Labu sendiri dan teman-teman yang lain. Nah, mungkin bisa dikasih masukan lah. Makanya saya rasa sebenarnya sih
Itu tadi ya banyak sih yang bisa kita obrolin hal tentang channel itu gitu kan. Bukan artinya kami mengajari, tapi juga kita bisa saling mengajar ya, bisa saling mengajar, pengalaman dari sana kita dapat, pengalaman dari sini kita bagi begitu. Cuma itu tadi waktunya ini mungkin kalau mau mana kita mau bongkar channel juga, mau bongkar akun juga bisa. Akun sudah monet. Inilah Bang, tinggal di jam tayang aja. Jam tayang masih sekitar hampir 900 baru. Berarti panjang lagi perjalanan. Ya makanya kita mau Tapi verifikasi udah semua, tinggal mau jam tayang aja. Itu kira-kira menurut abang-abang yang lebih duluan itu kira-kira gimana gitu. Saya belum bongkar juga channelnya kan. Ya, intinya memang Bang, pada dasarnya di kreator itu yang dibutuhkan cuma keistiqomahan loh. Iya. Nggak ada orang pintar sebenarnya. Keistiqomahan ya Bang? Keistiqomahan apapun itu yakin dalam hal apapun itu sih. Itu cuma ya kadang-kadang itu yang menjadi kekurangan dari banyak kawan. Ya semangatnya di awal, kemudian tengah jalan agak rada sulit sedikit, naik sedikit, tanjakan berat sedikit, dah mundur gitu ya. Padahal kan ya nggak ada lah usaha yang tanpa hasil itu kan nggak ada. Sekali kita mundur kan gitu kan, kalau kita udah mundur ya nggak ada lah hasilnya. Perahli itu aja sih sebenarnya, cuma hal-hal yang lain mungkin kita bisa saling bantu, bisa saling apa yang bisa kita buat bersama, apa yang bisa kita bantu di sini, apa bisa kita bantu di sana, itu sih sebenarnya. Kita nginak nuki. Itulah Bang maksudnya kami tadi dari sebelah lewat ini, maaf cakapnya walaupun sekedar nantinya sekedar ngobrol santai, itu udah kami bersyukur gitu maksudnya. Dari sinilah nanti kami mau ngambil nilai-nilai edukasi yang abang sampaikan di tayangan-tayangan itu, jujur aja. Nah, sebenarnya nggak ada sih kajian yang berat, mau apa juga. Udah ngobrol santai kan YouTube dan kreator ini ya nyantai lah. Iya, nyantai. Ambil hehe segala macam. Ya kan ada kopi, ada cemilan kan gitu. Apalagi ada cemolan kan gitu. Ya kamu tadi malam pun kami ya nongkrong di rumah ya kayak gini ngambil kopi kan. Ya nggak ada ini nggak ada cerita memang dihubungi dari belakang Semplulnya. Ya lagi tukem tekan tadi menurut Semplul. Karena ini kebetulan ini ya pikir tak lagi ada acara di sini gitu kan. Ini tuh kan prediksi dia gitu. Tapi kalau dari pagi tadi mungkin ya kan. Nah, kalau dari pagi tadi mungkin iya Bang, pikir sih jadi ini kita udah ketemu udah alhamdulillah. Pada kita bisa sharing-sharing. Iya. Untuk channel sih ya sama-sama nanti kita bisa. Nah ini istri Udin Songong Bang. Ini istri Udin Songong. Nggak tahu. Tetap tidak ketinggalan kopinya ya Bang. Ketinggalan kopi. Kopinya belum pancung, memang di sini wajibnya pancung. Sebenarnya Bang, kalau kita menjadi kreator Bang, jalanin kreator ini lah Bang, aslinya itu memang nggak sendiri. Asli itu memang nggak sendiri. Tapi kawan-kawan yang ada di sana itu kita ajak yuk gabung. Untuk apa? Ya untuk sekedar kita ada kawan nongkrong, kawan ngobrol, kawan apa segala macam. Jadi komunitas itu harus dibangun. Karena kita katakan ini hal yang baru, memang baru, Pak. Ya kan? Jadi makanya saya katakan nggak ada yang ahli-ahli betul lah, nggak ada lagi. Gitu. Yang ahli itu juga dapatnya dari orang. Yang ngerti itu dapatnya dari orang. Nah yang belum ngerti juga dapat informasinya dari orang. Jadi memang ininya. Misalnya di sana di Kuala ya, di Selesai, masih jauh lagi dari Kuala. Oh iya, di Selesai misalnya, atau sekitarnya gitu. Beberapa kawan-kawan yang punya akun, punya channel yang coba mau itu, ayo ajak gabung, gitu, ajak gabung. Nah dari gabung nanti kita ngobrol, nanti sudah muncul semangat. Kita saling support, kita saling Bang. Jadi di YouTube ini nggak ada persaingan Bang. YouTube itu nggak ada persaingan.
itu uang makin banyak youtuber ini nanti makin tersisi. Kita nggak ada cerita itu. Ada penonton nggak bisa dijual, nggak bisa dipaksa, ya kan? Penonton kita kan masing-masing, Pak. Yang perlu dicari bagaimana kita bisa seperti itu. yang perlu pelajari bagaimana bisa menyajikan sebaik mungkin, mau apapun jenis kontennya. Misalnya Bang, konten tentang peternakan. Iya. Banyak sekali itu peminat-peminat tentang informasi peternakan. Hanya saja kan kita yang namanya penonton kembali ke kita, Pak. Kita kalau nonton tutorial atau mencari informasi apapun, pasti yang nyaman kita rasa nontonnya. Nyaman sampai informasinya tepat, padat, sudah bertele-tele nggak ada segala macam. Kan itu kan Bang ya. Nah, hal seperti itu sih sebenarnya yang bisa kita obrolin gitu. Mau tentang apa saja. Jadi nggak ada yang wah ini karena punya rahasia tertentu nih, atau ini caranya mungkin ada yang nawarin subscriber, penonton dan lain sebagainya. Saya nggak yakin dengan itu. Walaupun ada agen-agen seperti itu ada, tapi saya nggak yakin dengan itu. Kenapa? Itu nggak selamanya. Tapi kalau peminat kita memang datang dari hati sendiri, dari nurani mereka untuk mencintai, menyukai konten kita, maka dia akan tunggu terus. Gitu. Bisa kita nggak usah itu, saudara kita sendiri aja lah. Iya. Saudara kita sendiri. Ya Bang ya. Sama. Itu yang tadi malam kami bahas. Iya, saudara kita sendiri yang Iya. Kita suruh, subscribe nggak apa-apa lah. Tapi kok tonton terus, mana ada cerita itu. Entah apapun kontennya aku nggak ngerti. Orangnya nggak hobi ternak, suruh nonton ternak. sama juga kayak gitu. Betul sih, gitu memang. Itu yang saya rasakan. Bahkan kalau bahasa sini diejek di cengkali. Iya. Saya kan asli orang Jawa dari Semarang. Jadi begitu mulai belajar kayak gini, sampai di tekan di. Jujur aja Bang, 1 tahun yang ini. Cuma karena memang basic kita senang jalan-jalan di ternak, di pendidikan, ya udah kita jalani gitu aja niatnya yang pertama. Kalau itu memang Bang, Nah. untuk labu sendiri dulu pun gitu, dibilang tetangganya. Oh, belum. pernah juga gitu. Ya tapi syuting sendiri, kawan juga ada. Kali sama ini berdua. Gak usah orang lain, orang mama awak, bapak awak aja pun nyangka awak tuh gila. Lu anak aku dia yo. Jadi hantu ya kan, jadi hantu sendiri, coret-coret muka, putih, hitam segala macam kan gitu kan. Syuting belakang rumah di semak-semak. Nah itu kan bagian daripada proses saja, dan itu akan menjadi cerita yang indah ketika kita sudah capai, ya kan? Betul. Nggak usah kita hindarin itu. Kalau kita hindarin halangan justru nggak akan pernah sampai. Ya betul. Jadi kebetulan kan memang walaupun ada, tetap rumahnya di samping. Jadi tiap malam ke rumah, jadi saling memberi betul tanpa dikasih support, dukungan adik pun saya pun gimana ya? Memang nggak ada kemari dulunya, tapi setelah dinikmati, pas kita santai bisa juga kita nonton punya kita sendiri kok asik gitu. Jadi lama-lama, Mas punya Mas kok subscribe-nya udah malah cepet daripada punya aku. Begitu punya kita mau 1000 sekarang udah 1000 lebih, udah tekun aja Mas. Nah, udah tiap malam datang ke rumah saling terus ngasih support. Nah, itulah di situ Bang. Tiba-tiba ngasih apa lagi, kita main ke suhu kita katanya, ke senior kita ya. Kalau memang ada waktu beliau ngapain enggak, tapi kalau nggak ada waktu kita kan nggak bisa maksa ya, gitulah awal mulanya bisa sampai kemari gitu Bang. Jadi modal utama sudah ada sih, memang itu Bang. Modal utama dalam membuat sebuah apa saja, pekerjaan apa saja, pertama dicintai. Ya. Datangnya dari hati nurani sendiri. Lalu maka itu modal utama. Kalau dari dorongan orang lain, dari ajakan orang lain saja itu enggak. Karena saya dulu memulai dari ini semuanya memang dari kegemaran sendiri. Saya nggak peduli orang nonton atau enggak, dapat duit atau enggak, dibayar atau enggak, itu nanti proses itu akan sampai, saya yakin. Nah, juga akan menjadi tujuan, menjadi harapan ya. Tapi yang paling penting adalah di awal-awal itu adalah ketika kita bisa berakting,
sendiri dengan pemikiran kita sendiri, nulis sendiri, lalu kita buat sendiri, kita edit ala kadarnya, lalu bisa kita tayangin, lalu kita tonton. Saya bilang sama istri saya, waktu itu kan saya dulu cuma 2 bang. Tahun berapa? Maaf sebelum bilang. Tahun 2019, akhir 2018. Ya, akhir 2018. Ke 2019 tepatnya itu sudah ya, aktifnya itu 2019. Ya kayaknya memang 19 awal tuh. Ya, Awal akhir. Di bulan 11-nya. masuk di 2011 ya. Nah, awal itu kan kami cuma berdua. Karena memang ya, memang waktu itu di sini juga nggak ada cerita, saya nggak pernah dengar orang YouTuber cerita mau menjadi YouTuber, nggak ada. Jadi kami memulai saja berdua dengan istri saya. Itu ya macam-macam orang belum sendiri saja lah nikmati. Saya bilang nggak apa-apa deh, ini kita upload deh. Kalau di YouTube ini kita upload nggak hilang-hilang. Itu nanti anak cucu kita bisa nonton. Oh ini kerjaan kakek aku, Betul juga. gitu aja gitu kan. Awalnya itu begitu. Jadi ditonton orang sampai 100 itu rasanya macam kemana? Senang. Iya. Ditonton orang 100 kali aja itu, wah rasanya seneng nggak tanggung. Saya 4 bulan itu kan dapatnya 360 subscriber 4 bulan. Udah senang kali, luar biasa itu kan. Tapi terus jalan sendiri aja berdua gitu kan. Gak punya tripod, bukan orang nggak kenal yang namanya tripod itu belakangan baru tahu. Sama bang. Apa itu tripod? Ada orang bilang tripod itu apa? Nggak tahu apa kan? Ya udah. Tripodnya apa? Ya, tripodnya tiang jemuran, tripodnya yang pokok sawit, mana saja lah di kali pisang segala macam gitu aja lah. Kita jalanin itu saja. Tapi rupanya prinsip kita yang mengatakan bahwasanya tidak ada usaha. Tidak usah mengkhianati hasil kan, itu benar gitu kan. Saya nggak ada sih sebenarnya yang gagal. Manusia gagal itu nggak ada waktu itu. Benar itu. Yang ada itu orang yang berhenti sebelum sukses, ya kan. Nah, kalau kita udah usaha lalu gagal ya, zolim Tuhan kan. Iya. Ya kan, zolim Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Kata Allah, mintalah kepada aku, aku beri apa yang kau mau. Lalu kau usaha sebagai syariat ikhtiarmu. Udah kita buat bang, doa udah kita. Lalu nggak berhasil, kan zolim Tuhan. Dan mustahil Tuhan itu zolim kan. Gitu. Jadi jalan aja. Gitu. Akan cari setelah mana yang ada rezeki tadi ya. Dan akan sampai. Artinya ketika belum sampai berarti kita masih salah. Artinya masih kurang. Kalau putus asa udah jelas-jelas rezeki di sini yang lewati. Loh kenapa kok baru sekarang tahunya itu? Itu kan proses. Iya. Kita mana tahu itu. Orang kalau kita bisa pilih kita lahir dari perut anak sultan kok nanti kita milih. Iya kan? Orang lahir kita memang dalam keadaan miskin. Ya, sama. Tapi mati dalam keadaan miskin itu kesalahan katanya kan? Kalau lahir dalam keadaan miskin itu takdir bang. Tapi hidup dan mati dalam keadaan miskin itulah kesalahan. Artinya berarti ada yang salah. Nah, di diri kita ini karena kita tahu yakin Allah Maha Pengasih, namanya Allah Maha Kaya. Namanya dia udah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana mungkin lah Tuhan dari nakdir yang kau miskin ya? Gak ada itu bang. Jadi kalau ada orang memang udah takdirnya miskin, mau macam mana lagi, mana bisa dirubah loh. Ada yang takdir, kita yakin kok ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang nggak bisa dirubah. Ya kan bang ya? Bahkan takdir yang nggak bisa dirubah pun bisa berubah. Dengan apa? Dengan doa dan sedekah kan bang. Itu berarti saya berkeyakinan tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah ternyata. Itu bahkan takdir kematian ya bang ya, waktunya mati gitu, itu ternyata bisa dirubah kan. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah yang sudah dikabarkan oleh malaikat bahwasanya ini anak akan mati sebelum dia malam pertamanya kan gitu kan. Nah, tapi sebelum malam pertama dia bersedekah, dia keluarkan sedekah sebelum karena rasa syukur dia mendapatkan jodoh gitu kan. Nah, malam pertama itu, malam kedua itu, dan berkali itu ada Rasulullah tanya, malaikat ini kau bilang mati sebelum malam pertama, kenapa dia begitu? Sebelum malam pertama dia sedekah, kata malaikat kan. Nah, karena sedekahnya itu Allah panjangkan umur. Berarti mati pun masih bisa dirubah dengan dua cara, apa itu doa dan sedekah. Nah, lain cara lain. Apalagi kaya bang, sukses. Intinya itu. Ini kan untuk memotivasi saya. Siap. Ya kan.
apalagi sukses gitu loh. Nah, kalau kita pasang, gimana mau kaya, bapakku nggak punya, mamaku, bapakku payah, mamaku susah, apa nggak susah payah kita ya kan? Nggak usah gitu, pasti kita capai. Yang paling penting sampai hari ini kita harus tetap jaga sangka baik kita kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, selagi kita masih bersangka baik sama Allah, insya Allah. Jadi kalau udah buruk sangka kita sama Allah, udah kayak gini nasib ya udah. Ya udahlah kata Allah, aku lepaskanlah tanggung jawabku kan gitu. Tapi selagi kita gantungkan, ya Allah aku percaya kepadamu, kau akan campaikan aku pada puncak kesuksesannya aku ini kan. Itu utang Allah. Maka Allah masih bertanggung jawab terhadap nasib kita. Itu dia. Ya iya. Baju udah dilepas. Itu gunanya mendatangkan ke subuhnya. Kalau awas mana ngadepinnya? Mana benar. Cuma sebenarnya dia kiainya. Iya. Tahu nyawa. Dari situ kita memang pertama diajak membuat channel konten. Begitu udah 1000 udah tinggal kok rasanya makin seneng. Jadi ya udahlah kita tekuni, siapa tahu ada hasilnya dari sini aja untuk lebih mengembangkan ke situ. Itulah yang kita impikan. Jadi untuk yang kita impikan kemarin, ya kayak tadi lah tadi. Nilai edukasi yang sampaikan abang ini luar biasa. Terutama kalau kita masih mau hidup ya jangan menyerah kita. Kalau kita menyerah ya udah. Allah lepas tangan. Iya, Allah lepas tangan memang. Terus itu jangan pernah bergantung bang. Jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Kita kadang-kadang kan cuma bacanya saja di iya karena dua iya karena setengah. Setiap sholat kita baca. Sama seperti contohnya tadi bang bangun sholat sekolah. Berapa tahun bang? 6 tahun. Ajukan bantuan sini, bantuan pemerintah segala macam. Ya, enggak juga. Nah sebenarnya salah, tidak salah. Cara kita sebagai hak warga negara tidak salah. Tapi mungkin juga yang bang, mungkin kita ada salahnya. Mungkin Allah cemburu, bukan? Mungkin proposal kita kepada Allah tidak pernah kita sampaikan. Gitu ya. Itu banyak kenanya. Mungkin proposal kita kepada Allah tidak pernah kita sampaikan. Nah, padahal yang punya kenapa begitu bang? Aku udah cuma ngomong begini. Kenapa? Karena saya juga punya radio, punya komunitas, tiap Jumat juga mengadakan Jumat Barokah. Ya. Setiap tahun, setiap Jumat kita bagi sedekah kepada anak miskin. Kita juga punya rumah Qurani, kita punya taman baca atau anak perpustakaan, taman baca anak-anak, dan tidak pernah satu lembar pun proposal untuk pemerintah ada apa enggak. Yang kita pakai itu bang, cuma ada saja dari mana-mana datang. Karena apa? Proposalnya sudah sama Allah. Kita bangun radio itu, kita punya tanah, kita punya gedung permanen, keramik semuanya, segala macam itu nggak keluar uang 1 rupiah dari kita. Tapi hamba Allah yang kita nggak tahu. Sampai hari ini bang, gerakan Jumat Barokah itu kita nggak pernah minta bantuan sama siapapun, tapi setiap Jumat ada satu. Dan kita tidak pernah sisihkan 1 rupiah pun khas untuk Jumat depan kan. Kenapa? Karena kita takut nanti itu mengecilkan Tuhan, mengecilkan Allah. Kenapa? Karena setiap Jumatnya memang orang sudah kasih dan itu harus habis. Nah, sudah kasih dan itu harus habis. Biarlah. Karena dari awal itu dikatakan tugas kita cuma satu kok, buat usaha. Urusan berikutnya, urusan dia. Orang miskin itu hamba dia. Fakir miskin itu hamba dia. Anak yatim itu hamba dia. Jangan pernah merasa, oh kita bisa mencukupi dia. Mati bang main ceret. Anak kita kandung sendiri aja pun minta ini nggak terbeli, minta itu nggak terbeli kok. Mau ngurusin yang itu enggak. Kita cuma menyiapkan wadahnya, usaha. Lalu kita serahkan kepada ya Allah, ya hamba-Mu. Kau yang jamin. Ya sudah. Kita berusaha saja. Sampaikan. Sampai datang sampaikan. Selesai. Jadi kita nggak bergantung pada Allah, lalu kita nggak begitu. Bahaya pemerintah kita ada peduli. Jadi jangan kita yang mengejar mereka bang, biar mereka yang datang ke kita. Ya kan? Karena mereka datang nanti ada waktunya itu, kampanye datang dia. Ya kan? Apa mau beli? Pembukaan awalnya bukan banyak ya kan, dari komunitas itu sendiri ada yang 5.000, Iya. 10. Dan sekarang ada bahkan yang nggak ngasih dari komunitas, datang sendiri dan ngalir. Kita cuma perlu ada yang ngasih itu tanah, kasih tanah. Oke, yuk kerjain cangkol di bareng ratain. Kalau nggak semen sini,
Ini masih batu. Luar biasa ya. Enggak ada, kita nggak usah. Musola sudah mewah sekarang bang. Di mana letaknya Di bang? Tangkahan Durian. Jauh dari sini. Sudah ber AC, Sudah 3 kecamatan. sudah permanen lah.